Halo, eh, pada kesempatan kali ini kita akan melihat konsep permutasi dan kombinasi. Ya, mungkin kita sudah kenal di SMA apa itu permutasi dan kombinasi. Maka pada bagian ini kita akan mengulang dan sebenarnya bagaimana konsep dasarnya. Pertama, permutasi. Kalau di permutasi, misalkan kita punya ada n objek, kemudian di antara n itu akan dipilih atau disusun sebanyak r objek. Tapi dalam pemilihan atau penyusunannya itu memperhatikan urutan. Jadi melihat urutan terpilihnya atau urutan penyusunannya. Nah, maka yang seperti inilah kita sebut sebagai permutasi. Sebagai ilustrasi, misalkan kita punya 3 objek, kita mau penyusunannya itu yang memperhatikan urutan tuh misalkan ada objeknya ABC gitu ya. Ya, penyusunannya itu meskipun ini sama A B C tapi dilihat urutannya. Jadi kalau A duluan, B selanjutnya, terus C selanjutnya terakhir, itu berbeda dengan kalau C duluan, B kedua, A ketiga gitu. Nah, meskipun ini tiga-tiganya ini sama isinya, jadi A B C isinya, tapi urutannya berbeda. Nah, seperti itu. Jadi permutasi itu begitu. Jadi meskipun dia sama objeknya, tapi kemudian kalau urutan penulisannya itu berbeda atau penyusunannya berbeda, maka itu kita anggap berbeda. Nah, itulah yang dimaksud dengan memperhatikan urutan. Nah, biasanya notasinya yang kita pakai di permutasi itu adalah PNR, atau yang di SMA biasanya menggunakan notasi yang ini. Nah, namun pada kuliah ini kita lebih sering memakai notasi yang ini, yang sehingga tidak perlu menggunakan indeks. Baik, rumus permutasi itu bagaimana sih diperolehnya sebenarnya? Yang kita tahu bahwa rumusnya itu yang bawah ya, yang ini. Nah, tapi sebenarnya dari mana datangnya rumus permutasi tersebut? Nah, karena tadi kita menyusun objek, ada R objek yang kita susun atau kita pilih, tapi dengan melihat urutannya. Ya, akibatnya kalau kita melihat urutan itu kan itu analog dengan kita mengisi R kotak. Di sini ada R kotak, di mana R kotak ini akan diisi dengan ada N objek ya, ada N objek yang berbeda. Nah, kemudian di antara R ini nanti kita akan R objek yang diambil dari N objek itu akan disusun. Nah, karena kalau kita mengambil N yang objek yang pertama untuk mengisi di posisi pertama, itu kan ada N pilihan. Nah, kemudian untuk mengisi yang kedua, untuk posisi kedua, itu karena sudah terambil satu di posisi pertama, maka kita punya N-1 pilihan. Begitu juga pengisian yang ketiga tuh kita sisa pilih N-2 pilihan. Dan seterusnya sampai pada objek yang ke R, yang terakhir, itu tuh kita punya N-R-1 pilihan. Atau ini sama dengan N-R tambah 1 pilihan. Nah, berdasarkan prinsip perkalian ya, misalkan prinsip perkalian, ini prinsip perkalian, maka banyaknya kemungkinan kita untuk mendapatkan pengaturan R objek dari N objek yang ada itu adalah banyaknya kemungkinan di sini dikalikan banyak kemungkinan di sini kalikan banyak kemungkinan di sini, sehingga kita dapat rumus yang berwarna hijau. Nah, rumus yang berwarna hijau ini kalau kita tuliskan dalam bentuk faktorial, ini kan sebenarnya n faktorial dibagi dengan n min r faktorial. Karena kan di sini dipotong mulai suku n min r dikali n min r min 1 dan seterusnya sampai 2 kali 1 kan. Nah, suku yang ini terpotong padahal ini adalah suku n min r faktorial. Sehingga ini sebenarnya adalah n faktorial dibagi dengan n min r faktorial. Nah, sebenarnya dari situ datangnya kenapa rumus permutasi itu ada yang seperti ini. Baik, kita lihat contoh. Ya, misalkan kita punya ada 4 objek ya. Ada 4 objek. Nah, jadi n-nya sama dengan 4. Nah, kemudian misalkan kita ingin menyusun 2 unsur dari 4 unsur ini, atau permutasi dari 2 unsur istilahnya ya. Nah, begitu juga bagaimana kalau ada 3 unsur. Nah, kalau misalkan dia 2 unsur, artinya kan kita cuma punya 2 kotak. Di mana kotak pertama itu kemungkinannya 4, kotak kedua itu kemungkinannya 3. Ya, artinya ini 4 kali 3, atau ini sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 min 2 faktorial ya.
4 min, ya benar, 4 min 2 faktorial, atau sama dengan 4 kali 3. Ya, ilustrasinya adalah contohnya dua permutasi dari dua unsur di S itu adalah ada AB, BA, ini kan berbeda karena urutannya berbeda. Ada AC, CA, BC, CB, dan seterusnya. Sampai ada 12 permutasi yang berbeda ya. Nah, kalau dia misalkan tiga permutasi dari tiga unsur, maka kita menghitungnya P43 kan. P43 itu adalah kalau kita membuat kotaknya ada 3, maka di sini 4 kemungkinan, 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, sehingga dia 4 kali 3 kali 2, atau kalau menggunakan rumus permutasi itu kan jadi 4 faktorial per 4 min 3 faktorial. Ya, jadi sama dengan 12 ya. 24. Ya, contohnya di sini adalah ABC, BCA. Nah, ini meskipun dia sama unsur-unsurnya, entry-entrynya sama, yaitu A, B, dan C. Nah, di sini tapi ABC dengan BCA itu berbeda, karena kan berdasarkan urutannya berbeda. CAB juga berbeda, dan seterusnya. Sampai ada 24. Nah, itu permutasi. Nah, kemudian kalau kombinasi seperti apa? Nah, kombinasi itu perbedaannya dengan permutasi adalah kalau kesamaannya sama-sama ada n objek yang kemudian ada r di antaranya dipilih atau disusun. Nah, namun di sini kalau tadi permutasi itu melihat urutan, nah di sini tidak melihat urutan. Ya, akibatnya kalau kita tidak melihat urutan, AB ini akan sama, dihitung sama dengan BA, karena kan yang dilihat cuma objeknya sama atau tidak. Urutannya tidak dilihat, B duluan atau A duluan itu tidak ada masalah, pokoknya sama-sama, ini kan sama-sama AB objeknya, A dan B, sehingga dia ini sama. Begitu juga ABC dengan BAC itu dianggap sama karena kan sama-sama objeknya adalah A, B, dan C. Nah, begitu. Nah, notasi yang sering digunakan untuk kombinasi itu adalah CNR, ini akan dipakai di sini, dan seterusnya itu adalah CNR. Biasanya di SMA pakai NCR, dan di sini juga biasanya nanti kita akan sering menggunakan NR ya. Jadi ini NR ini berarti sama dengan CNR ya. Oke. Nah, dari mana datangnya rumus kombinasi? Ya, misal seperti tadi kita memilih R unsur ya dari N unsur yang ada. Kemudian kalau kita memilih untuk unsur pertama itu sebanyak N pilihan, karena ini sudah terpilih, maka sisa N-1 untuk unsur yang kedua, N-2 untuk unsur yang ketiga, dan seterusnya sampai unsur yang ke R itu ada sebanyak N-R tambah 1 pilihan ya. Di sini R-1 di dalam kurung. Nah, namun di sini tidak selesai di sini. Ini kan masih ada di antara ketika kita menetapkan pilihan, misalkan ini sudah diisi, 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 ini sudah diisi. Nah, isiannya ini kan bisa saja bisa ditukar-tukar kan urutannya. Urutannya bisa ditukar-tukar seperti tadi misalkan A, B, C gitu ya. Ini kan bisa ditukar jadi B, A, C, A, C, B, dan seterusnya begitu ya. Nah, sehingga banyaknya penukaran ini kan sebenarnya banyaknya permutasi dari R unsur. Nah, sehingga permutasi dari R unsur, artinya di sini tuh kita seperti menempatkan R unsur ya. Jadi ini pilihannya R-1, R-1 sampai nanti di sini 1 ya. Nah, sehingga dia banyaknya kemungkinan berulangnya itu adalah R faktorial. Nah, kalau kita menggunakan prinsip dari rumus ini, kita menggunakan prinsip pembagian ya. Jadi seperti kalau pembagian itu kan kita sudah punya satu pengaturan atau penyusunan. Nah, tapi penyusunan ini berulang sebanyak R faktorial kali. Ya, akibatnya banyaknya penyusunan yang berbeda atau banyaknya kombinasinya itu adalah banyaknya permutasi, yaitu yang melihat urutan dibagi dengan berapa kali berulang. Ya, artinya dengan objek yang sama berapa urutan yang bisa dibentuk, gitu kan. Ada R faktorial. Ya, sehingga dibagi dengan R faktorial. Ya, akibatnya rumusnya ya yang sebelah sini ini adalah rumus permutasi, yang sebelah sini adalah R faktorial ya. Kita dapatlah rumus yang biasa kita kenal, yaitu N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial.
ya. Jadi itu dari situ datangnya rumus kombinasi. Ya kita lihat contoh, misalkan ada satu tim ada 10 pemain, kemudian mau dipilih 5 pemain, ya terserah urutannya mau yang mana kan ya, mau pemain A duluan, main B dan seterusnya, B terusnya C dan seterusnya gitu, tidak masalah mana duluan, dan akan dibawa ke pertandingan persahabatan. Banyaknya pilihan yang mungkin, ya kita pilih. Di sini ada 10, 9, 8, 7, 6 pilihan. Nah ini ada berulang sebanyak 5 faktorial kali, karena kan bisa saja misalkan ini P1, P2, P3, P4, P5. Nah bisa saja P5 duluan terpilih, P2, P3 dan seterusnya. Nah itu kan bisa ditukar-tukar, tapi tetap 5 pemain ini yang terambil. Sehingga ya ini merupakan kombinasi. Ya kombinasi ya tinggal banyaknya tempat dia pilih, kemudian kemudian di sini 10 min banyaknya yang dipilih dibagi banyak yang dipilih, sehingga dia didapatlah 10 faktorial per 5 faktorial begini. Yang sebelah sini adalah 10 min 5 faktorial sebenarnya ya. Oke, itu kombinasi. Contoh yang kedua, misalkan kalau kita punya ada dua kelompok, kemudian katakanlah kelompok A dan B. Nah, kelompok A terdiri dari 7 orang, kelompok B itu terdiri dari 9 orang. Nah, sekarang apabila ingin dibentuk kelompok lain, kelompok C, di mana kelompok C ini diambil dari 3 orang di kelompok A dan 4 orang di kelompok B, maka berapa banyak kemungkinan membentuk C? Nah, di sini kan kalau kita lihat, kalau kita ingin mengambil 3 orang dari kelompok kelompok A, maka kan tanpa melihat urutan mau yang mana saja diambil duluan terserah, yaitu ada sebanyak C73 atau di sini C73 begini ya. Kemudian kalau dari B, karena kita memilih 4 dari 9, ya ini sama dengan C94 atau sini 94 ini, maka total pilihan berdasarkan prinsip perkalian ya. Karena kan di C itu kita membentuk 3 dari A dan 4 dari B, maka haruslah perkalian. Jadi 7 kombinasi 3 dikali dengan 9 C94 ya. Jadi itu baik, terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya.